Saya suka dengar lah kalau orang bule-bule ini kan bicara uh, bicara berbahasa Indonesia itu. Saya suka mendengarnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa dipanjangkan umurnya guys dalam keberkatan. Dan insya Allah di bulan yang mulia ini sama-sama kita mendoakan supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keredaan dan maghfirahnya. Oke guys. Hari ini apa yang kita mau react ialah berkenaan dengan bahasa Indonesia, yang mana beberapa warga negara daripada luar seperti Thailand, Vietnam, bule daripada luar negara ada belajar bahasa Indonesia di negara masing-masing, ataupun mereka berhijrah ke negara Indonesia untuk mempelajari bahasa tersebut. Jadi pada hari ini kita dapat video ini daripada Fauli ya. Oke, sesiapa yang baru ketemu channel ini, Fauli, bolehlah subscribe, like, share dan komen guys. Channel ini daripada warga rakyat negara Mesir ya. Dia menginterview ataupun berbicara, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dengan seorang warga negara Thailand yang mana belajar di Indonesia, belajar bahasa Indonesia guys. Begitu fasih sekali. Jadi sama-sama kita nonton guys di video ini. Di akhir video nanti kita akan beri komentar ataupun ulasan berkenaan video yang dorang sampaikan. Oke guys, jom sama-sama. Zah. Bahasa ibu kami bahasa Melayu. Oke, untuk yang tidak suka mungkin menurut saya pesawat itu sawah semua. Jadi ternyata di belakang gunung ada orang Indonesia. Semua orang hampir suara penyanyi yang sedang naik daun di Thailand. Sekarang kita mau dengar Kak Suhain menyanyi. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di Furik Channel dan video baru dari playlist Liqa. Kita hari ini ada orang Arab kan guys, tamu spesial. Hidupnya penuh dengan pengalaman yang menarik. Dia penyanyi lagu Indonesia, tapi dia bukan warga negara Indonesia. Dia orang penyanyi Thailand. lagu Indonesia. Di samping itu dia merupakan mahasiswa S2 di salah satu universitas di Indonesia dan sangat rajin, Masya Allah. Ceritanya seperti apa? Hidupnya seperti apa di Indonesia? Bagaimana bisa sampai Indonesia dan menjadi penyanyi di sini? Dan apa hal-hal yang dia sukai di Indonesia? Apa hal-hal yang dia tidak sukai di Indonesia? Ayo kita pergi ke tempatnya bersama dan ngobrol santai sama dia. Halo, kita di sini bersama Suhaini, Kak Suhaini, dan Kak Suhaini merupakan tamu pertama di Liqa, playlist baru di Furik Channel. Liqa. Kak Suhaini, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fuli dan semua teman-teman Furik Channel senang sekali Kak Suhaini bisa share pengalamannya dengan kita hari ini. Dia punya ini. Alhamdulillah. Kita ingin kenal Kak Suhaini. Siapa Kak Suhaini? Datang dari negara mana? Dari kota apa? Gimana pengalamannya dengan bahasa Indonesia? Oke. Perkenalkan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Suhaini Saah. Nah, biasa dipanggil Suhai. Nah, teman-teman, Suhai channel Fuli juga bisa panggil Suhai. Ya, oke, Suhai. Kalau melihat wajah saya mungkin semua saya dari Kalimantan kah? Orang Indonesia kan? Dari Indonesia. Iya betul. Macam orang Indonesia. Thailand Selatan. Ya, saya Thailand Selatan. Di Naraciwat. Itu dekat Patani. Ya, Patani, Yala, Naraciwat. Thailand Selatan, bagian Thailand Selatan. Ya, kalau menyebut Thailand, pasti teman-teman kenalnya seperti wajahnya putih, terus matanya sipit gitu ya, kayak orang Cina. Tetapi saya bukan. Bukan ya. Karena saya selatan dan selatan itu kebanyakan Melayu. Ya, apalagi khususnya di Naraciwat, Yala, Patani mayoritas Islam. Sana kebanyakannya Islam guys. Wilayah itu kebanyakan Buddha.
Oh, berarti selatan itu beda sekali dengan Thailand Utara, Thailand Tengah beda ya? Ya, beda sekali. Thailand Selatan itu seperti Indonesia sih, kalau Seperti menurut saya. Kulitnya ya sawo matang. Wah. Senyumnya manis. Ya, senyumnya Sama manis, lah ya, macam ya. orang Terlihat, Sabah ya. sawo Soalnya matang. senyumnya manis. Oke, Mengurat mungkin lagi deh ini tahu. sudah begitu Adoy. kenal ya, karena banyak sekali mahasiswa yang dari Thailand Selatan kuliah di Indonesia. Iya, iya, iya. Berarti Thailand Selatan itu sama Thailand Utara beda ras, beda bahasa, beda agama, beda budaya, semuanya beda. Beda. Oh. Tetapi kalau menurut bangsa, ya kami juga itu ya Thailand. Termasuk Thailand, ya. ya. Termasuk Thailand. Tapi kami masih Melayu. Masih seperti Melayu. itu. Iya, iya. Tapi Kak Suhai pakai bahasa apa? Bahasa pertama, bahasa ibu. Oke, bahasa ibu kami bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Mau tahu? Ya, aku mau dengar bahasa Melayu seperti apa. Bedanya apa dengan bahasa yang kita pakai sekarang? Oke. Bahasa Melayu seperti saya makan nasi gitu ya. Saya nak makan nasi. Saya macam Melayu Semenanjung. Macam Melayu Semenanjung, guys. Melayunya kayak banyak gitu. Yeah. Seperti hari ini saya dapat bicara dengan Uli. Beda ya? Beda kan? Ya, ya, beda. Beda logatnya. Beda aksennya. logatnya. Ya, ya. Tapi Kak, mungkin bisa paham beda logat. Tapi kalau saya Dia kalau Melayu Semenanjung berdekatan dengan Selatan Thai ini, dia hampir sama seperti Kelantan dan Terengganu, guys. Dia logat berbeza, tetapi masih dinamakan Melayu ya. Logat saja yang berbeda di hujung-hujung itu kebanyakannya itu dia akan jadi I. Begitulah. Saya nak gimana? Gitulah contohnya kan. Saya pun bukan pakar kalau Melayu Semenanjung nih, Melayu Sabah mirip-mirip Indonesia kalau saya punya cakapan. Oke, kita lanjutin guys. Sebagai penutur bahasa Indonesia, penutur enggak asli, oke, bisa paham bahasa Melayu. Karena aku pernah ke Malaysia, bicara sama orang Malaysia pakai bahasa Melayu, bisa paham. Ya. Tapi kayak aneh gitu ya, karena logatnya berbeda. Berbeda, benar. Iya. Apalagi betul. Kan di selatan Thailand seperti Narathiwat, Jalapatani kan dekat dengan perbatasan dengan Malaysia. Makanya kami bicara banyak ke Melayu Malaysia. Iya. Berarti bahasa yang dipakai di Thailand Selatan persis sama dengan bahasa Malaysia. Ya. Persis sama. Persis sama. Iya, persis. Memang sama ya. Tapi sekarang kita lihat Kak Suhai pakai bahasa Indonesia, lancar sekali pakai bahasa Indonesia. Kita ingin tahu pengalaman Kak Suhai dengan Indonesia, dengan bahasa, dengan budaya. Kenapa? Apa pula dibuat yang baju oranye di belakang tua? Macam gangguan pula ya. Dari awal. Kita mau dengar dari awal ceritanya. Jadi karena saya juga kebetulan saya juga lulus S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Universitas Muhammadiyah. Sekarang kuliah lagi S2. S2 jurusan bahasa Indonesia. Ya. Ya, kebetulan juga jurusan bahasa Indonesia, makanya bicaranya seperti begitu tidak terlalu lancar, tapi ya bisa memahami seperti itu ya teman-teman. Oke, saya pertama kali waktu SMA, saya ada guru saya juga lulus di Indonesia. Orang Thailand. Ya, orang Thailand. Terus dia juga mencerita tentang Indonesia, perkuliahannya bagaimana, suasananya bagaimana. Apabila saya mendengar, saya ini Instagramnya ya, Suhai ini. Ya, pengen kapan ya saya bisa lanjut kuliah di sini. Ternyata Allah kabulkan doanya. Amin. Allah kabulkan. Pertama rezekinya dapat di Indonesia belajar. Pesawat itu sawah semua. Ketika itu di Solo, sawah, tetapi uniknya sawah, tetapi dekat sawah ada mall. Saya merasa kok bisa aneh. Sawah dekat sawah ada mall, guys. Sedangkan kalau di Thailand, kalau di kota ya kota, tidak ada sawah seperti itu. Tapi di Indonesia kok bisa sama-sama seperti itu. Jadi saya rasa ini kok bisa ya? unik sekali.
Ya, ya, ya. Dan juga udaranya bagus, apalagi di Malang ya. Di Malang ya, ya. Kalau Malang Solo bagus sekali. termasuk yang kota yang panas juga Panas. ya. Panas sekali ya. Panas, terus ketika itu saya juga kulitnya Terbakar. terbakar sekali. Ya. Ya. Aduh. Berarti awalnya ke Solo S1 jurusan Bahasa Indonesia. Ya. Terus habis selesai kuliah di Solo, kemana? Ya. Pulang. Pulang, berapa tahun? Pulang. Saya pulang sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kerja di Thailand, mengajar bahasa Melayu dan juga Oh. mengajar bahasa Indonesia. Mantap. Mungkin Wah. teman-teman pengen tahu kenapa Mantap, Kak Suhai padu. mengambil bahasa Indonesia. Ya, itu pasti karena jauh-jauh gitu ke sini belajar bahasa Indonesia. bahasa Kenapa? Indonesia. Ya. Karena sekarang bahasa Indonesia di Thailand sangat boom sekali, terkenal dan juga banyak di perguruan tinggi juga Wah, membuka, terkenal ya guys bahasa Indonesia sekarang di mata Thailand. pilihan. Dan Oh, juga hebat. mungkin, Insya Allah Mantap setelah ini lah. saya bisa kerja di sana atau Alhamdulillah. dan juga sekarang banyak mahasiswa yang dari Indonesia PPL di sana, KKN di sana. Jadi ada juga mahasiswa yang Magang. dari Thailand juga kunjung di sini, jadi saling pertukaran. Pertukaran pelajar. Berarti bahasa Indonesia ini kita bisa bilang bahasa Indonesia udah mulai menjadi bahasa internasional ya? Iya, kalau menurut Iya. saya sih ya, karena di Thailand sudah terkenal seperti Suhai itu, dan Edge orang Indonesia YouTube-nya. sendiri juga harus bangga. Ya, harus bangga. Aku juga mau kasih informasi. Pasti banyak dari teman-teman tahu Universitas Al-Azhar Kairo ya. Ya. Banyak Ya. sekali orang Indonesia yang pergi ke sana menuntut ilmu, belajar ilmu agama di Universitas Al-Azhar Kairo. Di Universitas Al-Azhar Kairo sudah mulai ada jurusan bahasa Indonesia. Berarti mahasiswa Mesir Ya. bisa Wow. belajar bahasa Indonesia Mantap di sana. Jadi ya. kalian harus bangga dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mulai menjadi Bahasa Indonesia diajarkan di Universitas Oke. Al-Azhar guys. Kalau di dunia nih guys, ada 5 university mengajar bahasa Indonesia ya. Termasuk yang dia bagi tahu tadi, Universitas Al-Azhar. Wow, memang bahasa Indonesia ini sudah mendunia guys, padu. Oke, lanjutin guys. Kok bisa begitu ya? Kerja di Thailand 2 tahun. Gimana bisa ke Malang lagi? Gimana bisa ke Indonesia lagi? Karena saya dapat beasiswa dari KNP. Alhamdulillah. Sama kan? Ya sama kita ya sama. Kalau tidak ada KNB. beasiswa ini KNB mungkin itu tidak apa bisa ya? Lanjut, tetapi alhamdulillah pemerintah Alhamdulillah. Indonesia ya Alhamdulillah. kasih informasi yang bagus Hmm. luar biasa ini, dan saya juga dapat terus bisa kunjung lanjut kuliah bahasa Alhamdulillah. Indonesia. Daftar di Muhammadiyah Malang, Ya, jurusan bahasa Indonesia S2. ya. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Berarti kita bisa S2. bilang total Guys, S2 berapa itu tahun apa ya guys? Suhai hidup di Komentar nanti di bawah ya guys. Saya pun baru mendengar S1, S2 itu apa ya? Oke, komentar di bawah guys. Jangan lupa bantuin saya guys. Oke, lanjutin. Indonesia. Insya Allah ya, Insya Allah. 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun. Wow, Ini sudah 8 jadi WNI tahun. belum ini? Belum ya? Tapi lama ya. Lama ya, 8 Ternyata tahun. 8 tahun, Masya Allah. Lama Masya sekali. Allah. Masya Allah, kalau pulih 3 tahun ya. Insya Allah biar pantas Kak Suhain selancar itu pakai bahasa Indonesia. Oke. Sudah betah di sini. Ya, memang Indonesia bikin nyaman. Ya. Nyaman, terus juga merasa seperti keluarga seperti Ya. itu. Ramah. Wah, Ya. wih, mau juga Bisa merasa ya membicarakan pergi Indonesia. sama ibu kos, bagus Macam- sekali. Ya, bagus. Bagus pula Oke, guys. sekarang aku mau tanya Kak Suhai 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa hal-hal yang Kak Suhai tidak sukai Hmm. di Di Indonesia? Yang kedua, apa hal-hal yang Kak Suhai sukai di Indonesia? Jadi mau mulai dari dengan apa? Yang Tidak suka dulu ya. tidak suka dulu. Oke, tidak suka dulu. Oke, untuk yang tidak suka Tidak mungkin suka dulu menurut ya. saya jalan rayanya. Jalan Karena raya. sempit. Ya. Terus tentang pengemudinya, cara pengemudi juga, apalagi orang asing kan tidak Terbiasa. dengan menyetir seperti Ya. itu. Di sini seperti kalau saya menyetir motor, saya harus melihat Menyetir, di kaca terus. Ya. Apakah ada yang menyalip Menyetir saya itu apa, di guys? samping. Truk, apalagi truk. Ya. Komentar lagi di Jadi bawah saya pikir, guys. begitu aman. Ya. Di sinilah mungkin bisa
Tapi mungkin sudah terbiasa ya Sudah kalau orang terbiasa. Indonesia. Betul sekali. Iya. Selain jalan raya, ada lagi nggak? Selain jalan raya, apa ya? Sudahlah. Sudah. Apa lagi? Oke. Oke. Karena sudah lama di sini. Sudah terbiasa gitu Iya. ya, sudah tidak asing lagi gitu. Mm-mm. Oke, apa hal-hal yang Kak Suhain sukai di Indonesia? Suka banyak sekali. Banyak sekali. Oke, kita Wow, banyak sebut sekali. 2 atau 3. Oke, Oke. yang pertama alam. 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 Saya suka karena alam Indonesia bagus sekali, apalagi ada gunung ya, Gunung Merapi itu, terus seperti saya unik ketika kita mau ke pantai, kita harus melewat gunung, harus ada baru sampai pantai. Ya. Sedangkan kalau di Thailand kalau mau ke pantai nggak usah naik gunung, tidak usah. Jalan lurus. Terus bagus seperti itu kan. Kali di sini seperti mau ke pantai tapi seperti mau ke air terjun. Jadi ternyata di belakang gunung ada pantai. Berarti bisa Pantai. lihat pemandangan yang alami. Ya, yang alami, terus selain alam ya mungkin makanannya. Makanan memang best Makanan nih. Indonesia enak. Menurut saya sih ya, Ah. yang enak ya tempe. Tempe. Karena di Thailand tidak ada. Bakso adakah bakso? Tidak ada dan juga. Tetapi sebelum saya suka tempe, sebelumnya saya tidak suka. Tidak suka. Pertama makan seperti rasa mau pusing. Teman saya juga seperti itu, tetapi kelamaan di Indonesia jadi tidak Udah bisa suka. tinggal. Harus. Macam mana Setiap lah makan mau harus mabuk ada makan Harus tuh. ada tempe setiap hari. Masya Allah. Udah biasa lagi kan. Sekali ya. Oke, misalnya pemandangan, makanan, makanan. apalagi? Sate, bakso gitu ya kalau makanan ya. Nah, bakso ada juga guys. Dan juga pendidikan Mantap. menurut saya. Pendidikan. Oke, kita ya perlu dengar ini ya. Pendidikan gimana menurut? Karena pendidikan di Indonesia saya mikir bagus, baik di segi cara penyampaiannya, cara dosen ataupun guru mengajar kita seperti touch sampai gitu. Dan juga tentang media pembelajaran mungkin sudah oke. Dan juga saya suka melihat pendidikan di sini khususnya di pesantren karena di Thailand kan Pesantren. kebanyakan Buddha gitu ya. Mungkin Pesantren, tidak banyak kalau pesantren atau seperti itu. Selain dari Macam 3 sekolah wilayah pondok lah nih yang saya pesantren. sampaikan. Kalau di Indonesia saya melihat pesantren itu melihat anak-anak merasa sejuk hati dan juga suka melihat Ngaji. ngaji. Jadi salah satu saya pilih lanjut kuliah di sini karena Indonesia negara Islam. Alhamdulillah. Ya betul, Salah itu yang satu kita utamanya. bisa belajar yang akademik yang kita pilih. Yang kedua kita juga bisa belajar tentang agama. Ya. di sini. Ya. Betul sekali. Betul. Bagus sekali. Kita harus bangga dengan Indonesia. Ya. Di Indonesia banyak hal yang tidak ada di negara lain. Kita harus bangga dengan Indonesia. Aku juga mau sampaikan bahwa Kak Suhai itu penyanyi yang sedang Wah, naik ini daun yang mau di didengar dia Thailand nyanyi nih guys. dan di Indonesia. Bisa cek channel dia punya banyak cover, banyak lagu yang sangat Suhai luar biasa. SH. Oke guys, Jumlah jangan penonton lupa di beberapa video subscribe udah sampai 300.000 Suhai kan, SH, dia punya 200.000 YouTube ya. Insya Allah. Luar biasa, Masya Allah, dan suaranya merdu sekali. Wah. Jadi kita ingin tahu bagaimana pengalaman Kak Suhain dengan bidang menyanyi itu. Bagaimana bisa menjadi penyanyi yang bagus sekali seperti ini dan juga rajin belajar, rajin kuliah. Itu kan susah ya menjadi bagus di dua bidang. Sama sih, sama kayak Pulis sih. Belajarnya juga pintar kan. Dan bisa jadi YouTuber lagi. Ya, oke. Pertama, saya suka menyanyi sejak kecil. Oh, sudah kecil ya? Dan juga di Thailand Selatan sering ada anasyid. Kayak nasyid, salawat gitu ya. Jadi sejak kecil saya suka dan juga minat di bidang nyanyi itu. Tetapi setelah saya lulus SMA, wow, nanti kita saya mau kuliah dengar dia di nyanyi guys. Indonesia, di Solo. Jadi seperti tidak ada kesempatan untuk saya menyanyi. Jadi setelah itu lulus baru ke sini, ternyata ya ada YouTube gitu kan. Ada kesempatannya. Ya, bagaimana kita ambil kesempatan itu dan hati kita juga menyenangkan apabila kita bisa
melakukan hal yang kita suka seperti itu. Dan ternyata di Indonesia juga penyanyinya suaranya luar biasa sekali. Pasti ya itu. Orang Indonesia semua orang hampir suaranya bisa bagus. menyanyi ya. Iya, saya juga heran kok bisa ya. Cuma saya duduk gini aja makan nasi, terus ada yang datang terus menyanyi suaranya Masya Allah, kayak artis. Orang biasa, ya kan? Iya, orang biasa saja tapi suaranya bagus. Jadi Mantap, kita juga guys. pengen melakukan ikut menyanyi. Ya, jadi saya yang pertama saya cuma nyanyi di aplikasi Wishing. Cuma nyanyi main-main saja. Terus upload di Facebook, terus ada yang teman-teman dari Thailand, adik-adik gitu suka. Terus saya bagaimana kalau saya mengembangkan? Mungkin ini bisa menjadi pengalaman untuk adik-adik, teman-teman yang mendengar melihat channel step by step. Step by step. Terus setelah itu saya cari informasi studio di Indonesia, di Malang. Ternyata di Malang banyak sekali studionya ya. Jadi saya juga mulai terus coba menyanyi. Lagu pertama itu yang saya di studio lagu Cinta Luar Biasa. Cinta Luar Biasa. Luar biasa. Dan juga orang Thailand suka sekali dengan yang Enmis itu ya. Ya terus saya mikir lagi bagaimana biar tidak sama dengan saya cover dengan orang lain. Menjadi berbeda. Ya biar tahu oh ini channel Suhai. Oh ini ternyata suara Suhai ya. Karena orang sekarang kan banyak yang menyanyi suaranya bagus semua. Kalau untuk Suhai tidak terlalu bagus sih. Tetapi bagaimana biar unik. Jadi karena kita kan bisa dua bahasa, bahasa Thai dan juga bahasa Indonesia. Jadi Suhai ambil nyanyi lagu Enmis itu terjemah dari bahasa Thai. Berarti orang Thailand yang tidak bisa bahasa Melayu bisa paham juga. Oh, itu unik sekali. Terus lagu Thailand terjemah dari bahasa Indonesia. Biar orang ini Indonesia YouTube-nya juga Suhai paham SH guys. Ya, bagus sekali. Kita bisa dapat kesimpulan kita biar bisa sukses kita harus mencari apa yang bikin kita unik. Apa yang bikin kita berbeda. Karena sebenarnya banyak yang nyanyi, banyak yang mulai YouTube, banyak yang gitu, tapi siapa yang berbeda, siapa yang unik, dia yang akan sukses. Ya, pastikan. Amin. Kak Suhai sudah sukses ya kan? Nanti aku tambah gitu. Lebih sukses. Screenshot dari enggak. Mas Puli. Aku masih ingat aku lihat teman dari Thailand, kamu tidak kenal. Tapi aku lihat dia share lagu kamu. Oh, siapa ini? Oh, ini teman saya, Kak Suhai. Jadi mantap Pak. Sekarang kita mau dengar Kak Suhai menyanyi. Boleh? Benar kan? Boleh. 6. Ya harus. Kita mau dengar sama-sama guys. Luar biasa. Siap? Oke, biar teman-teman dengar ya. Oke. Bagaimana kita bisa jalani dua hal yang berbeda guys. Di waktu yang sama? Ini seperti syurhat ya. Di waktu itu, di waktu stres itu. Habis wisuda, mau tetap di Indonesia, Kak Suhai sudah menikah atau belum? Mau nikah sama orang Thailand atau sama orang Indonesia? Soalan bonus. Sekarang senang. Oke guys, bila kita menonton tadi Fauly dengan Suhai. Wah, rasa terharu lah tengok dorang berbahasa Indonesia dengan begitu fasih lah guys. Macam si Suhai ini kan, walaupun dia berasal dari selatan Thailand dan dia pandai berbahasa Melayu dengan dialek Kelantan, tetapi di Indonesia ini dia juga bisa berbicara dengan begitu baik sekali ya bahasa Indonesianya. Saya suka dengar lah kalau orang bule-bule ini kan bicara berbahasa Indonesia itu. Saya suka mendengarnya. Saya coba berbahasa Indonesia juga, tapi belum lagi selancar dan sefasih yang macam dorang berbicara ini guys. Jadi mungkin kena selalu react lah kan video-video yang berkaitan dengan bahasa Indonesia ini
dan mendengar sendiri macam mana orang berbicara. Sangat unik dan nyaman sekali ya bicaranya. Kok bisa begitu ya? Boleh belajar sedikit lah kan bila dengar orang bule-bule nih berbicara dengan bahasa Indonesia di majelis ataupun di program yang santai-santai guys. Allahu Akbar. Jadi inilah uniknya kita guys di Nusantara ini. Kita boleh berbicara, membuat konten di YouTube tapi dengan bahasa Indonesia. Itu kemahiran-kemahiran yang kita ada. Macam Fauli dengan Suhaini tadi, saya pun rasa berbangga juga ya dengan dorang, dengan lancarnya menuturkan bahasa Indonesia itu dengan tidak teragak-agak. Dia boleh dengan secara lancar keluar. Kok bisa begitu ya? Dengan lancarnya dorang bercakap berkenaan dengan apa yang ada di Indonesia tapi berbahasa Indonesia sendiri. Dorang sendiri pun menceritakan bahwa bangganya dorang tinggal di Indonesia ini dengan suasananya, dengan makanannya, dengan keadaannya, budayanya. Wah, itu sungguh menarik ya. Kok bisa begitu ya guys? Wah, nanti kayaknya saya pun mau kapan pergi Indonesia lagi ya. Rasa-rasanya kayaknya saya pun mau pergi sana ya. Wah, begitu guys. Cuma ndak fasih lagi. Baru mau belajar juga ini bahasa Indonesia ya. Ajarin saya guys. Itu lagi guys, saya kalau diberilah rezeki dapat datang ke Indonesia, apa yang pertama saya ingin kunjungi? Yang pertamanya saya ingin melihat suasana alamnya begitu cantik ya. Alaminya sendiri yang begitu nyaman. Keduanya saya ingin rasa masakannya. Ketiga budayanya, bagaimana keramahan penduduknya. Semua itu saya ingin merasai bila ada rezeki ke Indonesia. Sebab di Indonesia ini dia punya mungkin belanja mungkin murah-murah, mungkin kita mampu lah untuk ke sana ya guys. Jadi banyak lagi lah berkaitan Indonesia. Oke, insyaallah guys, nanti kita cari lagi video yang video berkaitan dengan bahasa-bahasa di Indonesia. Kalau ada lagi yang buat seperti ini, Fauli dan Suhaini, nanti saya akan react lagi guys. Oke, insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Malaysia, Indonesia, salam silaturahim, salam seduluran Indonesia, Malaysia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.